Ini nih di sebelah saya sudah ada nakama dari dunia per-Instagraman. Iya. Jadi Made menemukan orang ini dari awalnya menemukan dari followingnya komunitas One Piece. Wah, di follow banyak komunitas One Piece di Indonesia. Ada Marco Cak, wis. Kenapa ada kocaknya itu di situ? Enggak, itu panggilan aja sih. Oh, panggilan. Iya, daripada Marco The Phoenix kan. Oh, jadi awalnya karena memang di pas Wano baru muncul tuh si Marco berperan besar di situ. Dia ketemu Nekomamushi kan di situ, terus ke kampung halamannya Whitebird. Jadi saat itu di tag lu terus. Tag banyak hampir kayak tiap hari gitu loh. Di komenannya Marco tag, Marco semua, buset Marco. Ya udah gue komen aja sekalian kan panasin gitu. Oh, gara-gara itu. Gara-gara itu. Langsung One Piece lover, wah, ini nakama nih gini. Iya, dan tapi saat itu lu udah baca One Piece? Udah tahu One Piece. Makanya orang nge-tag tuh karena itu. Oh. Udah tahu. Enggak sih, kayak mungkin orang, gue juga nggak jarang ya ketika misalnya storyin One Piece atau apa, cuma sesekali tuh kayak gue lagi nonton anime itu gue story gitu. Terus nah mungkin ketika banyak ngetek terus gue balesin mereka, terus DM-an tuh sama si akun uploadernya kan. Ternyata wah, Bang Marco ternyata nakama ya, katanya gitu. Gitu. Cuma kata gue jangan terlalu ekspektasi lebih, nama-namanya aja gue nggak ingat semua gitu. Iya, karena karakter One Piece banyak banget. Tapi sosoknya tahu. Jadi One Piece lover DM langsung, wah ini nakama. Karena kayaknya nakama itu dia punya pengamatan yang lebih. Nakama tuh di Indonesia punya pengamatan yang lebih. Karena kalau misalkan lu nonton anime biasa, wibu. Tapi lu satu aja, ada misalnya lagi ngerekam, ada mainan One Piece aja, langsung dicecein ke gue biasanya. Gue heran ya, misalnya gini, kalau misalnya netizen nyebut, wah wibu, itu hujatan. Wah nakama, itu pujian. Respect. Itu pujian bener. Iya. One Piece levelnya lebih dari wibu gitu ya. Level di atas. Berarti dari Kenji terus lanjut. Udah lanjut beli akhirnya gitu. Menemukanlah One Piece. Berarti lu menemukan One Piece, komik One Piece itu karena memang pure nggak sengaja. Itu. Bukan direkomendasi orang. Enggak. Itu loh kayak ibaratkan tuh gue lagi nyari komik tuh. Itu apa nih, komik di pojokan gitu kan, karena kan baru tuh, baru episode 1 lagi. Gue baca di situ, ketagihan tuh lama, sampai habis Pak. Satu tuh sampai habis gue diem di situ. Apa yang membuat lo tertarik saat itu? Apa ya? Karena kan pertama episode 1 itu gue pikir tuh ini cerita tentang Zoro. Zoro bayangan gue kan Zoro gitu kan. Anggar apa. Iya. Kok lama-lama menarik nih gitu kan si karakter si Luffy terus, wah kayaknya bakalan gede nih kata gue. Gue mikir kayaknya bakalan gede nih gitu kan. Bakalan seru nih gue beli gitu. Memang kayaknya zaman dulu tuh orang kebanyakan suka sama Zoronya sih. Karena memang Zoro keren banget saat itu. Iya. Dibandingkan Luffy ya. Pertama kali munculnya Zoro kan, dia pakai bandana hitam, terus di salib, pakai pedangnya 3, anjing. Gahar dah saat itu. Jadi lu menyangka One Piece dulu tokoh utamanya Zoro. Iya, betul. Oke. Menarik. Akhirnya, wah, lu kenapa punya firasat itu akan besar? Karena karena sering baca komik gitu kan. Kalau baca komik kan alurnya itu kayak gue udah kebaca gitu. Pertama itu tentang bajak laut bertualang. Yang sangat jarang pada saat itu ya. Iya, sangat jarang. Bajak laut kan jahat nih harusnya. Iya. Tapi jadi baik. Itu gue penasaran di situ. Terus ini bertualang pasti akan sangat panjang. Nah, Zoro ini baru ibaratkan anak buahnya yang pertama nih. Pasti banyak lain nih. Gitu. Gue mikir pasti ada lagi nih. Ada lagi nih. Pasti makin banyak, bakalan panjang nih. Udah beli tuh. Berarti lu juga penasaran siapa lagi nih krunya ya? Iya. Gitu. Kalau nggak salah di komik nomor 1 tuh setelah Zoro Nami kan langsung. Nami di atas genteng tuh. Tapi belum gabung, masih nipu-nipu dia. Senipu-nipu. Jadi biasanya tuh nakama-nakama tuh baca One Piece kebanyakan direkomendasikan orang, misalkan nih baca gitu. Iya. Ini ada komik baru nih, baca deh gitu. Biasanya begitu tuh kebanyakan tuh.
Jadi gue selalu bertanya, Shanks kan kalau Luffy kan jadi bajak laut karena Shanks dikasih topi Jeremy sama Shanks, dia bajak laut. Gue selalu tanya ke Nakama, siapa Shanks lu yang membuat akhirnya jadi Nakama sekarang nih baca One Piece. Ternyata Shanksnya Marco adalah Tuhan. Gunung Agung. Tuhan. Oh Tuhan. Gunung Agung ya Gunung Agung sama Tuhan membisikkan, kamu harus ke Gunung Agung. Bacalah komik bajakan karena itu bajak laut. Gue sih nggak tahu tiba-tiba ke situ padahal rak Gunung Agung kan banyak nih. Banyak banget. Terus gue itu taruhnya paling bawah jadi gue karena mungkin takut diomelin aja ya kalau kelihatan baca buku kali ya. Gue makanya jongkok gitu ke bawah. Ini apa ya, nyari paling bawah tuh. Baca terus seru. Udah habis. Biasanya kalau udah habis ngapain gue beli kan. Iya. Oh habis gue beli. Oh gokil. Habis gue beli nih gitu kan. Gue pengen baca lagi di rumah gitu. Berarti lu mencoba menghindari maraton karena takut ketagihan. Jadi nunggu waktu lowong dulu baru. Nunggu waktu lowong. Biasanya kalau waktu lowong tuh ketika pulang ke rumah gitu kan. Kalau misal pulang ke kan keluarga tuh nggak di Jakarta. Oh. Keluarga nggak di Jakarta. Jadi di Subang gitu kan. Gue pulang ke Subang udah tuh rest. Oh. Teman-teman gue udah tahu gue pulang ya ke Subang ya, kayak misal rekan kerja atau apa gitu. Mereka tahu gue pasti nggak megang HP. Kalau megangnya komik. Baca, nonton gitu kan. Udah. Pulang ke desa, pulang ke desa. Balik ke East Blue dulu. Yoi. Rehab, wah ketemu istri, ketemu anaknya paling 5 menit, sisanya nonton. Saya nonton One Piece. One Piece lebih dari. Lu pernah diomelin gak sih sama bini lu? One Piece mulu sih. Diomelin? One Piece mulu disentuh, gua dong disentuh. Wah, enggak sih kalau udah tahu ya dia sebelum nikah juga. Kadang ya? Kebalik gitu gue yang ngomelin. Pulang gitu. Kok enggak baca One Piece sih gitu enggak? Enggak. Kok berdebu sih? Kok debu sih gak pernah dilapin misalnya gitu kan. Lama-lama pas koleksi gue kan biasanya dipajang gitu kan. Oh yang berdebu tuh koleksi gitu, koleksi mainan, figur action figure kan. Banyak tuh kan kesel tapi nggak bisa marah juga ada tuh banyak. Karena apa tuh contohnya tuh? Iya ada tuh beli Sanji segini kan. Ya kan, begini. Ini buat Nakama, ini cukup besar ya. Iya, ukurannya. Besar nih. Dan yang menarik adalah tadi dia bilang fansnya Zoro, tapi dia beli mainannya Sanji, luar biasa. Kan yang dirusak Sanji. Gitu. Sama Zoro ada Zoro. Oh iya. Sanji segini nih. Beli gede nih. Iya gede nih. Tiba-tiba lihat, Bu, Sanjinya mana? Tawa cengar cengir. Wah, gue curiga nih. Anak gue mana? Udah tuh. Kepalanya lagi udah nggak ada dipakai mainan. Itu anak gue masih umur 2 tahunan tuh. Anak lu 2 tahun jadi lawe di situ ya, mau ngoperasi. Sanji dipotong-potong. Aduh gue kan. Ya kayak Zoro pedangnya patah gitu-gitulah. Aduh. Positive thinking. Mungkin Zoro pedangnya patah karena yang paling kesel tuh Tosen Sani kan nyusunnya ngerakitnya kan lumayan. Tidak hancur aja tiba-tiba. Kalau di belakang rumah gue ada kayak kolam gitu. Kan gue kan kayak ternak lele gitu belakang rumah kan kolam itu. Aduh udah nyerah gue. Nakama. Jadi Marco di rumah ada kolam, tiba-tiba anaknya datang, wah dia melihara lele, terus Tasensan yang dibangun dengan lama itu dijadiin tai ya, makan ini. Lele makan. Itu makanya udah pensiun dulu pensiun gitu. Tapi sama anak mau gimana lagi? Iya sama anak gak bisa marah. Nanti udah gede dia udah ngerti baru gue marahin. Baru tonjokin. Lu kemarin rusak mainan papa lu. Aku tidak ingat. Gue kasih lihat tuh video-video. Lu udah punya gaji gantiin papa. Begitu gue. Sekarang kita akan main game untuk dari tadi tes ingatan. Nama gamenya adalah Siapakah Aku? Who am I? Wah. Gue akan menceritakan sebenarnya gampang, lu tinggal menebak siapa dia dari deskripsi yang akan gue jelaskan. Gue akan ngasih beberapa deskripsi tentang karakter ini. Lu tinggal, oh ini tuh si ini gitu. Atau misalkan lu lupa namanya, gue tau nih yang sosoknya kayak gini kan. Iya. Yang di arc ini gitu. Oke. Jadi sudah ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Udah menyiapkan 5 karakter yang akan ditebak oleh Marco. Mungkin Nakama juga di rumah yang dengerin bisa menebak, tapi Nakama kalau mau ikutan nebak langsung tulis gue udah dengerin ini, gue udah tahu nih gitu. Boleh nulis di komen gitu. Nah
Yang pertama, aku nih berasal dari utara, daerah utara. Dan aku murah senyum dong pastinya, suka senyum ke siapapun yang kulihat gitu. Kadang aku suka menolong meskipun dia bukan temanku. Aku pernah tidur, pernah bersembunyi di dalam tumpukan-tumpukan mayat. Aku punya terhidap penyakit yang susah disembuhkan. Sudah mulai ketebak? Sudah mulai ketebak? Aku diselamatkan oleh seseorang yang kuanggap musuh, tapi orang menyelamatku malah dibunuh oleh saudaranya sendiri. Masa belum tahu sih? Dan ini terakhir deh, ini lu harusnya bisa nebak ini. Nama aja nih. Jangan main-main dengan diriku, karena kalau macem-macem aku bisa mengubah jiwamu. Nah, siapa itu? Menukar-nukar jiwamu. Ayo. Siapa? 3. Silakan sebut aja siapa. 2. Ya, sebut nama gue dulu. Gak tahu. Dia tidak tahu. Lahir dari utara, punya penyakit yang sudah disembuhkan, pernah di tumpukan mayat dan bisa menukar-nukar jiwa. Nakama, dia adalah Trafalgar Law. Kan dia dari North Blue. Terus dia Law ya. Dia punya penyakit putih itu kan yang susah disembuhin. Dia dibunuh. Penyelamatnya dibunuh kan, si Rosenet dibunuh sama si Doflamingo. Terus dia pernah bersembunyi tumpukan mayat saat itu. Pas mana itu tumpukan mayat? Kan ditanya Flamingo, lu kok bisa lolos? Iya, gue bersembunyi di tumpukan mayat gitu. Oh iya. Gitu. Jadi anjing. Gua pertanyaan pertama, otaknya gue parah ya. Gak apa-apa. Sosoknya tidak terbayang tadi ya, tidak terbayang ya. Oke. Salah dia pertama Marco. Ini kita pokoknya nakama kalau misalnya Marco gagal semuanya, berarti harus kita ragukan kenakamannya. Itu gue juga turun pangkatnya jadi wibu aja nggak apa-apa. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.